Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal Fajar Nur Pratama, NIM 15191713055 dari Program Studi Diploma 3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis dan interpretasi yang saya lakukan pada data studi kasus surveilansi kecelakaan kerja pada industri. Dan studi kasus yang saya gunakan yaitu studi kasus 2 pada tabel yang pertama. Baik, pada studi kasus 2 kita dapat lihat bahwa kita disajikan data keseluruhan kecelakaan fatal yang dialami oleh industri di Inggris Raya pada tahun 2014 hingga tahun 2019 yang dialami oleh pekerja, baik pekerja karyawan maupun pekerja wira swasta. Pada kegiatan kali ini saya mendapatkan 3 data interpretasi, yaitu yang pertama data jumlah kasus total dari segala jenis kecelakaan pada tahun 2014 hingga tahun 2019 yang dialami oleh pekerja di berbagai industri. Dan yang kedua, saya mendapatkan kasus terbanyak dari beberapa industri yang sudah disampaikan pada diagram yang pertama. Dan yang ketiga, saya mendapatkan data rata-rata dari kasus terbanyak yang ada pada diagram yang kedua. Langsung saja, untuk diagram yang pertama. Dapat kita lihat pada diagram yang pertama, kita mendapatkan data jumlah kasus yang dialami oleh berbagai industri di Inggris Raya pada tahun 2014 hingga tahun 2019, yaitu akumulasi total kasusnya sebanyak 712 kasus. Dan jika dirinci, yaitu sebanyak 507 kasus yang dialami oleh pekerja karyawan dan 205 dialami oleh pekerja wira swasta. Dari kasus yang dialami oleh pekerja karyawan dan pekerja wira swasta, kita dapat ketahui selisihnya yaitu sebanyak 302 kasus atau kurang lebih 24%. Maka dapat disimpulkan, kecelakaan atau cedera fatal dari berbagai industri dari segala jenis kecelakaan yang memiliki resiko tinggi terkena yaitu pada pekerja karyawan. Kita lanjut ke data yang kedua, yaitu data kecelakaan fatal atau cedera fatal yang dialami oleh pekerja, baik pekerja karyawan maupun pekerja wira swasta di Inggris Raya, dengan jumlah kasus terbanyak dari segala jenis tipe kecelakaan di berbagai industri pada tahun 2014 hingga tahun 2019. Pada data yang kedua ini, saya dapatkan diagram seperti yang ada pada layar, yaitu diagram tentang jumlah terbanyak, maksudnya kasus terbanyak, yaitu pada industri konstruksi, pertanian, perhutanan, dan perikanan, dan yang terakhir yaitu industri manufaktur. Pada diagram tersebut kita dapat lihat bahwa jika ditotal yaitu sebanyak 180 kasus untuk industri konstruksi dan terdapat 146 kasus untuk pertanian, perhutanan, dan perikanan, serta terdapat 105 kasus untuk industri manufaktur selama periode 2014 hingga tahun 2019. Lalu kalau kita cermati secara detail pada diagram tersebut, pada 2015 dan 2016 terdapat kenaikan kasus atau terdapat kasus terbanyak dibandingkan tahun-tahun yang lain. Pada tahun 2015 kita lihat bahwa kasus untuk konstruksi terdapat 47 kasus, untuk pertanian, perhutanan, dan perikanan terdapat 27 kasus, dan untuk manufaktur terdapat 28 kasus. Nah, jika kita bandingkan dengan tahun yang sebelumnya, periode yang sebelumnya 2014 dan 2015, pada konstruksi terdapat 35 kasus, pertanian, perhutanan, dan perikanan terdapat 32 kasus, dan untuk
manufaktur terdapat 18 kasus. Kalau kita lihat dari 2 tahun ini, 2 periode ini, untuk industri konstruksi dan industri manufaktur terdapat kenaikan yang cukup signifikan, di mana 35 kasus untuk konstruksi pada tahun 2015 dan 2016 terdapat 47 kasus untuk konstruksi. Sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 terdapat 18 kasus untuk manufaktur. Ternyata di 2015 dan 2016 mengalami kenaikan sebanyak 10 kasus, yaitu terdapat 28 kasus. Namun, pada industri pertanian, perhutanan dan perikanan, jika kita lihat dari mulai periode 2014 hingga tahun 2019, terdapat kenaikan yang relatif konstan dan tidak memperlihatkan kenaikan yang cukup signifikan. Lalu kita beranjak ke data yang ketiga atau diagram yang ketiga, yaitu tentang rata-rata kecelakaan fatal atau cedera fatal yang dialami oleh pekerja, baik pekerja karyawan maupun karyawan wira swasta di Inggris Raya berdasarkan kasus terbanyak dari segala tipe kecelakaan di berbagai industri pada tahun 2014 dan 2019. Sama halnya dengan data yang kedua, yaitu data yang terbanyak terdapat pada konstruksi, pertanian, perhutanan dan perikanan, serta manufaktur. Namun pada data yang ketiga ini kita dapatkan rata-rata dari data terbanyak tadi, yaitu pada konstruksi terdapat rata-rata kasus yaitu 36 kasus. Pada pertanian, perhutanan dan perikanan terdapat 29,2 kasus atau bisa dibulatkan menjadi 29 kasus. Lalu untuk manufaktur terdapat 21 kasus rata-ratanya. Rata-rata ini didapat dari selama 5 tahun, yaitu dari 2014 hingga tahun 2019. Dan jika kita amati mulai data pertama hingga data yang ketiga ini, dapat kita simpulkan bahwa industri yang ada di Inggris Raya yang memberikan resiko tinggi terhadap pekerja maupun baik karyawan maupun wira swasta, yaitu pada pekerjaan industri konstruksi. Dan kita ketahui pada industri konstruksi mengapa memberikan resiko tertinggi, karena pada industri konstruksi pekerja dihadapkan oleh beberapa macam potensi bahaya, baik itu fisika, kimia, mekanik, biologi, ergonomi, dan psikososial mungkin. Maka dari itu, dari ketiga data tersebut dapat saya simpulkan bahwa konstruksi atau industri konstruksi memberikan dampak atau memberikan resiko fatal injury atau kecelakaan fatal kepada pekerja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari yang saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan untuk menyimak presentasi saya. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.